Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Yofi Rifwan Andika, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Nah, di sini saya bersama dengan Pak Siryadanu Aji, guru mapel sejarah di SMK Negeri 1 Wonosobo. Bagaimana kabarnya Pak Danu? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Pak Yofi. Bagaimana kabar panjenengan? Alhamdulillah baik juga Pak Danu. Hari ini pakaiannya kok luar biasa Pak Danu. Nah, ini untuk memperingati Hari Santri kan. Hari Santri. Biasanya tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 22 Oktober kan biasanya diperingati sebagai Hari Santri. Hari Santri, makanya Nah, pakainya iya. pakai sarung, pakai baju Islami nggih, pakai peci juga nggih. Iya, untuk memperingati salah satunya adalah memperingati perjuangan para santri yang era itu pernah berjuang bagi kita bangsa negara Indonesia. Jadi hari ini kita juga memperingatinya dengan berpakaian ala santri. Oke, luar biasa Pak Danu. Iya. Oke, baik. Hari ini Pak Danu, kita nanti sebelum nanti observasi di kelas, saya pengen ngobrol-ngobrol. Ini kegiatan pra-observasi kaitannya dengan modul 2.3 di kegiatan aksi nyata, yaitu terkait dengan observasi untuk supervisi akademik Pak Danu. Iya, boleh. Oke. Sebelumnya Pak Danu nanti di kelas berapa nggih? Saya mengajarnya untuk semester ini adalah 24 jam, boleh dikatakan terbagi menjadi 12 kelas, 12 kelas. Nanti untuk observasi insya Allah akan dilaksanakan di kelas KL, kuliner Okay. ya. Kuliner. Saya mengajar di kuliner 1 dan kuliner 2, insya Allah nanti observasinya mungkin akan dilakukan di kelas kuliner 1. Oke, berarti Ya. nanti untuk kegiatan observasinya di 11 kuliner 1 di Mapel Sejarah Indonesia. ya. Baik Pak Danu, kemudian materi, kira-kira nanti materi yang akan disampaikan? Ya, untuk materi observasi. nanti akan diobservasi karena kita ini kan sudah menginjak fase F, Pak Yofi. Fase F. Fase F ya. Fase F salah satunya adalah kita membicarakan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Nanti mungkin akan diobservasi salah satu materinya adalah, ini saya berkeinginan salah satu materi yang nanti diobservasi yaitu tentang kondisi Indonesia di awal kemerdekaan. Oke, baik, berarti Ya. pasca proklamasi Ya, kemerdekaan. pasca proklamasi. Tentang kehidupan atau kondisi ekonomi. Ya, gitu, kondisi politik ekonomi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Baik Pak Danu, kaitannya dengan materi yang tadi disampaikan Pak Danu tadi, Ya. nanti saya akan mengobservasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran nantinya yang akan dicapai, Untuk tujuan pembelajaran nanti akan dicapai, yang pertama yang saya inginkan di sini siswa bisa memahami kondisi politik Indonesia di awal kemerdekaan. Yang pertama, lalu yang kedua kondisi perekonomian dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan. Jadi di sini saya mengharapkan siswa bisa mengetahui dua hal tersebut. Poin yang pertama adalah kondisi politik setelah merdeka. Yang kedua adalah kondisi ekonomi dan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia setelah merdeka. Seperti itu. Ada dua tujuan, yaitu tujuan. yang pertama kehidupan politiknya seperti apa, kemudian yang kedua kehidupan ekonominya di awal pasca Indonesia merdeka. Pak. Baik Pak Danu, kaitannya dengan tujuan itu, nanti untuk area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan tadi. Untuk area pengembangan fokus nanti ya. Berarti ini maksudnya kita ke fokus observasi. Observasi nanti biar tidak terlalu luas, nanti kita fokusnya bagian mana saja seperti itu. Untuk fokus observasi mungkin nanti ada 3 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, ini adalah penerapan disiplin positif. Ya, sebagaimana yang telah disepakati di dalam kelas pada awal kita belajar dulu, bahwa kita telah menyepakati beberapa poin di dalamnya, yaitu di mana siswa harus menaati beberapa poin, atau kita kemudian membicarakan beberapa hal, yaitu tentang peraturan-peraturan apa saja yang harus dilakukan di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Itu mungkin yang pertama. Baik. Ada lagi Pak Danu? Lalu yang kedua adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya, untuk pembelajaran proses berdiferensiasi, yang pertama itu adalah masalah itu apa namanya? Diferensiasi konten dan diferensiasi proses di dalamnya. Pembelajarannya nanti yang difokuskan adalah diferensiasi konten dan prosesnya, Pak. Kemudian ada lagi mungkin yang difokuskan? Untuk yang difokuskan
dalam diferensiasi konten dan proses di sini saya harapkan bahwa ini nantinya bisa mewadahi siswa-siswa yang memang memiliki kebutuhan belajar mereka masing-masing. Gitu, Ya. Karena mau tidak mau kan yang namanya siswa juga memiliki kecenderungan belajar yang berbeda-beda. Berbeda-beda, betul. Ada yang kemudian visual, gambar, ada yang kemudian audio dan sebagainya. Jadi makanya saya mengambilkan konten dan proses di dalamnya. Berarti semua kebutuhan anak bisa terpenuhi secara individu. Insya Allah seperti itu. Mungkin ada lagi yang difokuskan dari area pengembangan. Lalu yang difokuskan yang selanjutnya yang ketiga adalah tentang KSE. Implementasi KSE pada keterampilan yang salah satunya adalah keterampilan berrelasi mungkin. Berrelasi keterampilan berrelasi dan keterampilan kesadaran sosial. Ya. Berarti dua itu fokus yang dari KSE-nya. Ya, yang pertama adalah KSE-nya keterampilan bagaimana cara anak itu berrelasi, berhubungan antar sesama, kemudian kesadaran sosial seperti itu. Baik Pak Danu, tadi area pengembangan. Kemudian cara mencapai itu, strategi yang dipersiapkan Pak Danu, kira-kira apa Pak Danu? Nah, salah satu strategi yang kemudian nantinya saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yang pertama itu adalah mengingatkan dulu tentang bagaimana yang pernah kita sepakati yang pernah kita sepakati di awal, yaitu tentang disiplin di dalam kelas. Itu nanti akan saya bicarakan dengan siswa beberapa menit di depan. Kemudian lalu yang kedua, untuk tindakan yang akan saya lakukan dan sebagainya untuk pembelajaran, salah satunya saya akan melakukan yang namanya diskusi kelas di dalamnya. Berarti siswa nanti akan membentuk kelompok dan kemudian presentasi di depan untuk mengetahui atau mengukur seberapa paham si siswa tentang materi yang sudah mereka pelajari. Seperti itu. Diskusi, presentasi, itu juga kaitannya dengan KSE. Tadi diskusi kelompok, nanti kaitannya dengan bagaimana anak itu keterampilan relasinya, kemudian kesadaran sosialnya, kemudian untuk strategi untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, berarti Pak Danu menyediakan apa saja nanti? Nanti yang akan saya sediakan untuk pembelajaran salah satunya kan bahwa di sini kebutuhan siswa kan berbeda-beda. Betul. Berarti nanti akan saya siapkan salah satunya mungkin bisa video. Mungkin nanti bisa kemudian menyiapkan rekaman-rekaman berbagai macam peristiwa sejarah yang ada. Betul. Nanti siswa juga bisa menggunakan internet, bisa membaca buku di perpus dan sebagainya. Mungkin itu beberapa media mungkin yang akan saya gunakan selama pembelajaran berlangsung. Berarti nanti Pak Danu menyediakan berbagai macam media yang bervariatif yang tentunya harapannya nanti anak semuanya terpenuhi kebutuhannya. Ada yang suka membaca biarkan membaca, kemudian mendengar biar mendengarkan suara, ataupun yang nonton video juga itu kan juga banyak yang suka seperti itu. Jadi semua kebutuhan anak bisa terpenuhi gitu. Untuk kegiatannya insya Allah hari apa Pak Danu? Kalau untuk kegiatannya, kalau dilihat di jadwal untuk 11 KL2 atau 11 KL1, kalau KL1 itu hari Kamis, Pak. Hari Kamis jam ke-8. Jam ke-8. Dan ke-9. Berarti itu jam 12.30 sampai jam 13.50. 13.50 berarti wah ini paling susah Pak Danu ngajar kalau jam habis zuhur itu itu jam-jam rawan biasanya. Jam mengatuk lah biasanya siswa seperti itu. Jam sejarah Kira-kira sudah ada strategi khusus untuk mengatasi masalah itu Pak Danu? Nah, salah satu strategi yang saya gunakan kan biasanya jam rawan memang enak untuk istirahat dan sebagainya. Betul. Maka saya biasanya mewajibkan siswa bergiliran, bergantian, yaitu untuk ice breaking. Salah satu memimpin ice breaking di depan. Yang memimpin bukan gurunya tapi siswa yang bergiliran gitu. Jadi agar lebih bervariatif. Jadi masing-masing siswa kan memiliki ice breaking mereka masing-masing seperti itu. Dengan total 36 siswa berarti 36 ice breaking. Jadi mungkin satu hari itu satu kali untuk satu anak. Berarti satu tahun itu bisa semua bergantian untuk memimpin ice breaking. Luar biasa Pak Danu. Kegiatan pembelajaran nantinya yang akan dilaksanakan pada hari Kamis jam ke-8 yaitu jam 12:30 sampai jam 2:10. Itu di ruang mana Pak Danu? Nanti pelaksanaan pembelajaran ini ada di ruang 123. 123 123. Baik, itu lokasinya ada di belakang perpustakaan. Baik, Pak Danu.
Kemudian media yang dibutuhkan Pak Danu mungkin untuk menampilkan video, audio itu Ya, butuh. salah satu mungkin nanti yang akan saya bawa mungkin LCD sama laptop. Ya, laptop, LCD. Ya, kemudian. kalau untuk internet dan sebagainya kebanyakan siswa kan sudah memiliki ponsel pintar. Oke. Malah Ya. jauh lebih pintar siswanya, oke. Ya. Karena siswanya itu beragam, ada yang wah, Nah, ini tingkat ekonominya tinggi seperti itu. Oke. Baik Pak Danu, bisa saya simpulkan dari percakapan kita pada pagi hari ini, kegiatan pra-observasi kelas. Tadi Pak Danu menyampaikan untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami dua materi, yaitu tentang kehidupan politik dan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Kemudian tadi untuk area pengembangan yang hendak dicapai fokusnya ada 3. Terkait yang pertama adalah kesepakatan kelas, ini kaitannya dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi proses dan diferensiasi konten. Kemudian yang ketiga adalah untuk KSE-nya tadi fokusnya adalah keterampilan berelasi, kemudian kesadaran sosial. Ya, kemudian strategi yang sudah dipersiapkan Pak Danu nanti yang pertama terkait dengan kesepakatan kelas, nanti Pak Danu akan seperti mengingatkan terkait kesepakatan yang sudah disepakati pada awal tahun ajaran baru ya. Kemudian yang kedua menyediakan bahan atau media yang sangat bervariatif sehingga memenuhi kebutuhan masing-masing individu peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pembelajarannya dengan cara diskusi dan presentasi. Ini kaitannya dengan KSE tadi. Kita melihat bagaimana keterampilan relasi siswa, hubungan antar siswa, kemudian kesadaran sosial. Kemudian juga bisa melihat bagaimana anak ini sudah memahami materi atau belum seperti itu Pak Dan. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran nanti di kelas 11 kuliner 1. Kemudian ruang 123. Di ruang 123 di jam ke-8 yaitu jam 12.30 sampai jam 13.50. Kemudian media yang dibutuhkan tadi ada proyektor kemudian nanti bisa membawa LCD speaker, laptop dan segala macam kebutuhan nantinya. Oke, mungkin itu percakapan pra-observasi kita. Kita sepakat besok hari Kamis saya akan masuk di kelas Pak Danu untuk melihat bagaimana kegiatan pembelajaran mapel sejarah di kelas 11 kuliner 1. Mungkin ada yang disampaikan Pak Danu? Cukup mungkin ya. Cukup ya. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bagus. Sudah pada makan semuanya? Kita kemudian berdoa dulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, saya akan mempresentasi kalian dulu satu persatu. Amabel? Siap. Arfat? Soekarno. Salam. Ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, saya ingin menanyakan kabar kalian hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat? Sudah siap belajar sejarah? Ya. Oke, nah sebelum kita mulai pada materi yang akan kita pelajari hari ini, kita ice breaking dulu. Kita lemaskan dulu otot-otot yang kita miliki. Oke, semuanya boleh berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 3. Nah, sudah. Terima kasih. Tujuan pembelajaran sejarah kita kali ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Itu bisa kalian baca sendiri. Salah satunya yaitu siswa mampu atau diharapkan menganalisis kehidupan politik dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan dengan cermat dan penuh semangat. Sekarang kalian hadap ke depan. Apa yang kalian lihat di depan? Oke, Soekarno. Terus? Nah, apa pendapat kalian tentang gambar yang ada di depan? Oke, salah satu bisa angkat tangan. Ya Mas. Foto awal-awal kemerdekaan Indonesia. Ya, di mana? Di Monas. Ya. Yang namanya Soekarno jika berpidato itu akan dilihat oleh puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat. Bahkan pidato Soekarno tanpa teks itu bisa berlangsung sampai berjam-jam.
Ya, dan masyarakat akan mendengarkan hal tersebut. Contohnya salah satu pidato Soekarno tentang manifesto yang nanti akan kita pelajari. Nah, kalau gambar kedua menurut kalian bercerita tentang apa? Ya? Antri minyak. Mengapa kemudian masyarakat Indonesia bisa antri minyak seperti itu? Karena oke. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini, yaitu kondisi Indonesia di era tersebut. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut lagi, saya harapkan kita akan membentuk kelompok dulu. Masing-masing kelompok berjumlah 6 orang. Nah, nanti setiap anggota kelompok maju ke depan untuk dapat menyeken materi yang ada di depan. Oke, sekarang kita mulai, kalian dengan membentuk kelompok masing-masing. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, semuanya sudah terbagi menjadi kelompok masing-masing? Ya, kalau sudah terbagi menjadi kelompok masing-masing, perwakilan kelompok bisa menyeken materi yang ada di depan. Yuk, silakan maju. Oke Pak. Hari jika mau hari kita ya wis itu 2-3 gini. Kalau kalian sudah menyeken barcode yang ada di depan, bisa kalian buka materi yang ada di dalamnya. Kalian diskusikan apa yang menjadi pembahasan di dalam materi tersebut. Nanti kita akan melakukan presentasi setelah diskusi. Terima kasih. Nah, apa minyak bagaimana? Sudah bisa? Silakan buka, kemudian dipelajari. Ada yang ingin ditanyakan? Soeharto itu. Nah, itu Pak SBY, Pak Harto, Pak Jokowi. Oke, bagaimana? Sudah dibaca? Oke, sudah dipahami? Oke ya, habis ini kita akan melakukan presentasi di depan soal materi yang sudah kalian diskusikan. Oke, untuk kelompok pertama yang nanti akan maju adalah kelompoknya Arfat. Kita nanti akan mendengarkan presentasi dari kelompoknya Arfat. Mari Mas Arfat, maju Mas Arfat. Itu mata uang dari para penjajah mungkin ya. Terus banyak lagi kayak mungkin belum ada pemimpin pada saat itu, maksudnya itu udah ada cuman nggak merata seluruh Indonesia. Membuat mata uang sendiri dan membuat bank. Bos, oh ya, gimana Mbak Manda? Apa yang menyebabkan panjangnya mata uang di awal? Karena sisa-sisa penjajahan dan mata uang itu masih digunakan karena belum memiliki mata uang sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan diskusi kelompok, presentasi juga dari kelompoknya Mas Arfat. Apa yang kalian dapatkan setelah kalian belajar tentang kondisi Indonesia di awal kemerdekaan? Jadi kalau kita belajar sejarah, kita bisa melihat masa lalu, kita bisa belajar dari masa lalu, bagaimana cara kita kemudian menjadi sebuah bangsa yang merdeka, makmur, sejahtera. Ya, oke lah. Oke, dengan kita belajar dari sejarah, kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi pada negara kita. Dengan kita belajar sejarah, maka kita akan mengetahui apa yang akan menjadi langkah kita di depannya. Jangan sampai lagi kemudian kita mengalami hal-hal yang sama, yaitu inflasi, ya kan? Banyaknya pemberontakan yang terjadi akibat kelaparan, kemiskinan, dan sebagainya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas materi yang ada. Nanti untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk dapat menangani masalah krisis ekonomi. Ada pertanyaan?
Loh, kalau belum saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sayang kalian semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Danu? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Yofi. Pak Yofi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Danu. Oke, Pak Danu, jadi kita kemarin kan kegiatan pra observasi sudah dilakukan, kemudian kegiatan observasi di kelas juga sudah dilakukan Pak Danu. Kemarin Pak Danu sudah ngajar di kelas 11 kuliner 2, nggih. Kuliner 2. Betul nggih. Nanti saya akan bertanya-tanya dengan Pak Danu, tapi sebelumnya Pak Danu mungkin ada ini tujuan dari obrolan kita nanti akan seperti apa nih Pak Danu? Jadi nanti untuk tujuan obrolan kita, saya ingin mengetahui kondisi mengajar saya di kelas itu seperti apa, dan juga kondisi di kelas saya itu seperti apa dengan pembelajaran yang selama ini saya jalankan, kan seperti itu. Baik Pak Danu. Jadi tujuannya adalah mengetahui sejauh mana Pak Danu mengajar di kelas. Ya, mengajar di kelas. Materinya seperti apa itu Pak Danu. Sebelumnya perasaan Pak Danu ketika ngajar kemarin seperti apa Pak Danu? Ya, perasaan saya biarpun sudah sering diobservasi dan sebagainya, tapi ini ya, ada rasa gugup, jelas adalah. Sebagai seorang manusia kan pasti ada rasa deg-degan dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan seperti orang yang akan berangkat ujian. Ada perasaan grogi gitu. Grogi lah, jelas. Betul Pak Danu. Kemudian Pak Danu, kemarin saya sudah melihat dari pembelajaran Pak Danu kemarin. Menurut Pak Danu, dari tujuan pembelajaran Pak Danu kemarin, apakah area pengembangan Pak Danu sudah tercapai atau belum Pak Danu? Untuk area pengembangan yang saya inginkan memang sebagian sudah tercapai, namun ada beberapa kendala yang mungkin masih perlu diperbaiki lagi. Terutama dengan kondisi siswa, nggih. Baik. Itu perlu adanya perbaikan lagi mungkin. Perbaikan Pak Danu. Kalau kemarin tujuan pembelajaran dari Pak Danu, tujuan pengembangannya adalah kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Danu atau seperti apa Pak Danu? Ya, kemarin tujuan pembelajaran saya salah satunya adalah berdiferensiasi konten, nggih. Konten. Ya. Karena mau tidak mau anak zaman sekarang kalau tidak dirangsang dengan hal tersebut kadang-kadang kurang begitu tertarik dalam belajar, kan seperti itu, nggih. Jadi saya ingin menerapkan bagaimana kalau diterapkan diferensiasi konten, apakah kemudian anak lebih tertarik atau tidak, nah seperti itu. Baik Pak Danu, jadi kemarin Pak Danu juga memang betul apa yang disampaikan Pak Danu tadi. Jadi diferensiasi konten Pak Danu kemarin membuat atau menyediakan berbagai media Pak Danu. Ya. Ada media apa saja kemarin Pak Danu? Kemarin media yang saya buat untuk berdiferensiasi di dalam kelas, salah satunya saya kemudian menyediakan materi yang bisa anak unduh di dalamnya. Anak juga bisa kemudian menggunakan HP yang mereka gunakan untuk mencari materi dan sebagainya. Saya juga menyediakan video pembelajaran agar anak lebih termotivasi, terangsang, agar mau lebih memperhatikan materi seperti itu. Berarti video itu kadang lebih menarik juga, ada visualnya, ada gambarnya, jadi anak lebih tertarik. Dan yang suka membaca, suka literasi juga ada artikel memang disediakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Kemudian Pak Danu kemarin juga di pra observasi Pak Danu menyampaikan akan mengembangkan tentang pembelajaran sosial emosional PSE yang dikembangkan kemarin. Bagaimana Pak Danu? Sudah tercapai atau seperti apa menurut Pak Danu? Ya, untuk PSE yang kemudian saya terapkan kemarin memang boleh dikatakan karena persiapannya mendadak ya Pak. Mendadak ya? Mendadak lah, persiapannya mendadak. Kemudian untuk PSE-nya saya sendiri, saya mengambil ice breaking yang cukup apa ya, boleh dikatakan yang ringkas-ringkas saja lah. Yang ringan-ringan saja, yang penting anak kemudian bisa mengikuti, bisa rileks dan sebagainya. Menurut Pak Danu kemarin sudah berhasil membuat anak rileks atau seperti apa?
Ya mungkin sebagian ada yang rileks, sebagian tidak kan, boleh dikatakan pembelajaran yang kita lakukan kemarin kan mendekati jam siang ya, jam 1 dan sebagainya. Boleh dikatakan konsentrasinya kan sudah mulai menurun. Betul. Nah, jadi untuk merangsang kembali anak mau belajar dan sebagainya, mau tidak mau ya salah satunya dengan lakukan ice breaking. Ice breaking, Iya. manajemen diri. Ya. Kemudian ada lagi Pak Danu yang PS kemarin kayaknya ada 2 guys. Yang satunya adalah keterampilan berrelasi kalau nggak salah guys. Ya. Seperti apa Pak Danu? Yang keterampilan berrelasi kemarin ada diskusi atau apa itu? Ya, untuk keterampilan berrelasi kemarin setelah anak mencari materi dan sebagainya, kemudian saya menginginkan anak kemudian untuk bisa berdiskusi dan sebagainya, diskusi dalam kelompok-kelompok. Kan saya membagi anak menjadi beberapa kelompok, diharapkan kemudian anak bisa memahami materi yang ada dan sebagainya, diharapkan juga nanti anak bisa presentasi dengan baik di dalamnya. Itu yang saya lakukan kemarin, Pak. Oh iya, berarti kemarin Pak Danu sudah menyiapkan berbagai strategi untuk menuju ke arah itu PSE. Ya. Yang pertama adalah manajemen diri, kemudian yang kedua adalah keterampilan relasi, Ya. melalui ice breaking, kemudian yang kedua melalui diskusi kelompok, dan presentasi juga diskusi kelas juga, nggih. Jadi bagaimana anak berrelasi. Kemudian Pak Danu, menurut Pak Danu pembelajaran kemarin itu nilai yang mungkin bisa diberikan Pak Danu untuk pembelajaran, misalkan tentang 1 sampai 10 dinilai berapa Pak Danu? Kalau untuk pembelajaran kemarin tentang 1 sampai 10 karena persiapan juga mepet dan sebagainya, mungkin masih di rentang 8 lah, Pak. 8 nggih. 8 lah ya. Kemudian harapan Pak Danu kalau misalkan Harapan saya sih anak kemudian bisa lebih bersemangat lagi saat kemudian belajar dan sebagainya. Memang boleh dikatakan dengan adanya sarana dan prasarana yang terbatas, memang kita harus pintar-pintar diri gitu kan. Pintar-pintar diri harus bisa kemudian menarik perhatian siswa dan sebagainya. Harapannya dinilai berapa kalau sudah ini? Ya kalau ini bisa berjalan dan sebagainya, mungkin mendekati 9 lah ya. 9 ya. 9. Baik Pak Danu, terima kasih. Memang kemarin pembelajaran Pak Danu memang sudah dirancang sedemikian rupa, harapannya anak bisa aktif segala macam. Nah, tapi Pak Danu tadi menyampaikan ada hambatan-hambatan ketika pembelajaran di kelas kemarin. Ya. Seperti apa Pak Danu? Seperti yang dialami oleh banyak guru ya mungkin ya. Salah satu hambatan yang kemudian saya alami adalah konsentrasi siswa. Konsentrasi. Nah, itu yang paling susah untuk boleh dikatakan untuk membuat anak konsentrasi kembali, apalagi di jam-jam siang kan, Jam rawan, setelah ya, jam rawan kan, setelah jam istirahat kedua kan, memang anak sudah mulai letih dan sebagainya. Betul. Cuacanya panas dan sebagainya, anak cenderung mengantuk. Nah, itulah menjadi salah satu mungkin hambatan saya. Hambatan yang kedua mungkin karena mata pelajaran sejarah yang saya ajarkan. Gitu, sama ya Pak Danu ya. Sejarah kan banyak cerita, mau tidak mau. Nah, mungkin kalau banyak cerita anak juga seperti dinina bubukkan. Betul. Namun kalau tidak diceritakan, anak juga tidak paham. Nah, itu kan menjadi salah satu hambatan di dalamnya. Itu hambatan yang memang banyak guru kalau misalkan ngajar habis istirahat kedua, habis duhur, anak-anak sudah konsentrasinya berkurang. Harus pintar-pintar guru sebagai pengajarnya bisa meningkatkan konsentrasi, semangat siswa lagi. Seperti itu. Kemudian Pak Danu, dari hambatan itu terpikir tidak Pak Danu akan melakukan sesuatu untuk mengatasi hambatan tadi? Nah, salah satu mungkin hambatan yang akan saya hilangkan agar anak bisa kembali konsentrasi, yaitu tadi mungkin memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Di sela-sela pembelajaran. Ya, sela-sela pembelajaran, jadi anak tidak jenuh dengan pembelajaran dan sebagainya. Mungkin saya juga akan menyisipkan di situ game di dalamnya agar anak lebih aktif, begitu kan? Kemudian yang lainnya lagi mungkin saya mengingatkan lagi tentang komitmen awal. Komitmen awal di mana kemudian kita telah membuat kesepakatan di awal apa saja harus dipatuhi dan sebagainya selama pelajaran jam siap berlangsung. Mungkin itu, Pak. Iya, jadi memang benar Pak Danu tadi disampaikan ada banyak hambatan-hambatan ketika ngajar di setelah jam istirahat kedua habis duhur. Nah, kaitannya dengan konsentrasi anak. Nah, kemudian tadi Pak Danu sudah menyampaikan tentang solusi atau hal-hal yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tadi. Salah satunya adalah membuat ice breaking di sela-sela pembelajaran. Jadi tergantung siswanya Pak Danu. Tergantung siswanya. Lihat anaknya sudah mulai jenuh, mulai bosan, ice breaking. Kemudian main game, tentunya game yang edukatif Pak Danu. Kemudian yang kedua adalah komitmen awal. Ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi Pak Danu tadi ingin mengingatkan kembali di awal pembelajaran. Jadi
apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas sesuai dengan keyakinan kelas di awal seperti itu Pak Danu. Baik Pak Danu, jadi strategi yang luar biasa Pak Danu. Semoga harapannya adalah dengan strategi itu nanti minat dan konsentrasi anak ketika jam-jam terutama jam rawan habis zuhur, anak bisa dengan semangat mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah di kelasnya Pak Danu seperti itu. Kaitan dengan strategi tadi, Pak Danu akan melaksanakannya kapan, Pak Danu? Untuk strategi ini kalau bisa akan saya terapkan secepatnya Pak. Secepatnya Pak. Apalagi kan mengingat ini sudah bulan November, sebentar lagi anak juga mengikuti PSA dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan banyak kegiatan juga anak di bulan-bulan ini. Jadi saya ingin menerapkan ini secepatnya lah. Ya. Siap. Berarti memang hal yang harus segera dirubah dalam pembelajaran agar anak memang kaitannya dengan konsentrasi, minat terhadap pembelajaran sejarah itu bisa meningkat seperti Pak Danu. Pak Danu, sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya Pak Danu. Jadi kegiatan kemarin Pak Danu dari pra, kemudian saya observasi pas pembelajaran di kelas 11 kuliner 2 Pak Danu. Kuliner 2. Memang betul Pak Danu sudah menyiapkan berbagai materi terkait dengan kemarin yang ingin fokus observasi kan yang pertama adalah diferensiasi konten. Kemarin juga sudah terlihat Pak Danu di awal kegiatan pembelajaran itu juga menyediakan berbagai media atau materi yang ada video, ada kemudian foto, ada juga artikel-artikel sebagai bahan bacaan dari peserta didik. Itu kaitan dengan diferensiasi konten sudah ada. Kemudian yang kedua, Pak Danu juga yang kedua adalah PSE, pembelajaran sosial emosional. Ada dua fokus yang akan dikembangkan atau diobservasi. Yang pertama adalah manajemen diri. Pak Danu sudah melakukan ice breaking di awal pembelajaran, kemudian juga di awal sebelum ice breaking juga ada doa, mengerjakan melalui doa. Kemudian juga yang kedua adalah selain manajemen diri, Pak Danu konsentrasi di keterampilan berrelasi. Bagaimana siswa-siswi bisa berdialog, berdiskusi, berrelasi dengan teman-teman dengan aktif seperti itu. Tapi tadi disampaikan Pak Danu memang ada beberapa anak yang kurang antusias dan Pak Danu juga sudah menyiapkan strategi untuk kegiatan pembelajaran di kegiatan selanjutnya yang secepatnya akan dilaksanakan. Tadi yang pertama adalah ice breaking. Di sela-sela pembelajaran tergantung situasi. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan komitmen awal atau terkait dengan keyakinan kelas. Sama game. Siap, game yang mendidik Pak Danu. Game yang mendidik. Siap, Pak Danu. Pak Danu mungkin sebelum mengakhiri kegiatan ada yang mau disampaikan Pak Danu? Mungkin boleh dikatakan tugas dari seorang pendidik akhir-akhir ini merupakan tugas yang paling berat mungkin paling berat. Apalagi dengan adanya beberapa kasus yang kemarin kemudian menimpa para pendidik dan sebagainya. Kadang-kadang ini menjadikan guru enggan untuk mengingatkan siswanya kembali. Padahal kan yang namanya tugas guru bukan cuma mengajari siswa tentang materi dan sebagainya, namun juga mengajari siswa tentang etika dan sebagainya. Jadi saya harapkan memang boleh dikatakan untuk bagi rekan-rekan guru yang lainnya, pengajaran etika harus tetap diajarkan pada siswa, apapun konsekuensinya di dalamnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sebagai guru itu kan bukan hanya pengajar. Kalau mengajar hanya menyampaikan materi, selesai itu kan nanti hanya pengetahuan. Pengetahuan. Emosionalnya, kemudian bagaimana etika anak itu juga poin utama dan penting dalam dunia pendidikan. Ada lagi Pak Danu? Sudah cukup ya? Mungkin itu kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Danu sama-sama bersedia diobservasi tadi dari awal pra observasi kemarin, kemudian saya diizinkan untuk melihat Pak Danu mengajar di kelas 11 kuliner 2 juga sudah, dan hari ini kita kegiatan pasca observasi sudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.